Janganlah disebut lagi ada orangnya nanti berantem kami, bertumbuk kami nanti. Ini udah direkod ini. Nah, itu kan karena bahasa tulisan jadi gitu bacanya. Kalau nggak kan, jadi bang ini udah kacil. Kalau jumpa langsung gitu dia. Itulah tadi dibahas sama Didi. Kalau sama Didi berdua tadi tumbuh-tumbuhan kami kan di Pak Kiai kan. Nah, jadi ini Ustadz Sahrizal dan ini Iya betul. Ustadz Sahrizal kan? Betul. Harapnya kurang. Ustadz Sahrizal Harahap. Biar lebih jelas saya zoomkan lagi. Tambah manis. Senyumnya nggak tahan anak betul. Nah ini abang-abang kita, bapak-bapak kita, tuan-tuan guru selanjutnya nanti. Insyaallah amin. Ini tua tak sembiring depari gelarna, silih tae asli kel. Bapak Tengah Ismet sebagai kadus di desa desa Telaga, dusun Perteguhan, Bingai Langkat. Beserta istri dan keluarga kami berada di kediaman beliau pada saat ini. Inilah suasana ekspedisi IKPM Gontor Sumut, dakwah, melanjutkan dakwah, mungkin dakwah dari kiai kami, ibu kandung kami Gontor. Berikut akan kita tampilkan secara live wawancara yang akan dipandu oleh saudara kita Yusuf Tupeng kepada Ustadz Sahrizal sebagai pendobrak promotor. Ya gitulah pokoknya. Makanya kan nanti kan bahasanya kan bahasa yang agak gimana gitu ya. Kita persilahkan kepada saudara kita Yusuf. Oligarki. Janganlah nanti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Letak bejana di atas jerami, jerami diletak di bawah batang. Senang sekali hari ini semua isi hati kami karena bisa berkumpul di sini bersama orang-orang penting di tempat ini. Masuk nggak bang? Nyambung. Oh ya, karena itulah kami di tujuan di mana kami datang. Itu baru kena sikit. Put, ambil put video kan put. Ya, lanjut. Ya, ini atas permintaan oligarki dari Wow. Kok oligarki? seluruh masyarakat Oh iya. IKPM untuk mendengarkan kira-kira bagaimana sih cerita ataupun hikayah dari Abangda kita yang kali ini sebagai fasilitator ya bang ya, atas bertemunya atau berkumpulnya masyarakat-masyarakat di desa ini yang akhirnya berinisiasi untuk membangun ataupun memulai gerakan demi gerakan yang ada di perkampungan ini demi keeksistensian atau keistiqomahan atau kesinambungan dari peradaban Islam yang ada di bumi tercinta Indonesia ini. Untuk itu 5 menit bukanlah waktu yang sebentar, tapi 5 menit kali ini teman-teman IKPM harus menyimak bagaimana dari 5 menit ini teman-teman juga bisa punya peluang untuk bisa membooking tiket dari sekarang untuk bisa mendapatkan tiket amal jariah ya, dimana nanti pada akhir kita akan munculkan di layar di bawahnya nanti nomor rekening yang bisa dihubungin. Betul nih bang, harus muncul nih bang, kameramen ya harus muncul nih. Siap. Nanti untuk bisa berpartisipasi ya, semuanya anggota Forbis, anggota IKPM, anggota Komas, anggota itu semua keluarga besar IKPM, kalau bisa kita saling bahu membahu untuk mensupport daripada amanah kita. Baik, Ustadz Sahrizal, boleh diceritakan Ustadz, ini kenapa harus jauh-jauh abang kesini dan kenapa juga harus jauh-jauh abang suruh teman-teman IKPM main kesini? Kira-kira apa
kan biasanya kalau kita jauh-jauh ke masuk tuh Bang, biasanya karena kita ada sesuatu gitu, ada permata. Nah, kira-kira apa itu Bang? Intinya begini, kita tahu bahwa pegunungan Loser adalah merupakan salah satu wilayah yang terpenting di Kabupaten Langkat. Di sana menyebar berbagai dusun yang didiami oleh para penduduk yang sebenarnya mayoritas adalah Muslim. Ketika saya berjalan-jalan menyusuri daerah-daerah pedalaman, kita berbicara dengan mereka tentang segala sesuatunya. Sungguh mereka ini sebenarnya kurang sentuhan daripada masyarakat luar. Terutama bagi kita yang bergerak dalam bidang keagamaan dan juga dalam bidang perekonomian. Jadi sebenarnya mereka ini adalah orang yang haus ingin mendapatkan sentuhan dari luar. Walaupun mereka tidak berbicara, tolonglah kami. Dari mimik wajah mereka, dari gerakan mereka ketika berinteraksi dengan kita, nampak mereka itu menginginkan bantuan dari kita. Oleh karena itu, karena kita dasarnya adalah agama, Islam itu adalah untuk semua pergerakan, bukan hanya untuk dalam bidang akidah saja, tapi juga dalam bidang perekonomian dan segala macam sosial masyarakat. Maka agama inilah yang saya letakkan dahulu. Ketika saya berjalan di satu tempat, dan kebetulan tertuju saya ke satu tempat destinasi wisata namanya Puncak Akui, saya lihat ada pelihara Buddha. Saya terkejut. Kenapa di sini ada pelihara Buddha? Sementara di sini tentu mayoritas adalah pribumi orang kita Karo. Saya tahu sekali itu orang Karo ini sebenarnya tidak akan mungkin mau mendirikan vihara. Ada apa? Saya tanya. Oh, ini memang bukan kami yang mendirikan. Ada satu komunitas mendirikan di situ dengan berbagai cara. Akhirnya tahun 2014 telah berdiri. Lalu siapa yang mengisi? Yang mengisi adalah penduduk sini. Sudah murtad 4 keluarga. Masya Allah. Jadi dari mulai Islam mereka masuk karena diiming-imingi oleh ya pemberian-pemberian sembako yang rutin dalam beberapa bulan, diajak mereka mau. Lalu saya mengambil satu konklusi ya. Betapa betapa minimnya mereka akidah, tipis sekali. Mereka mengakui beragama Islam, tapi mereka menyamakan agama itu sama. Prinsip itu salah dalam agama kita, udah pasti salah. Karena inna dina indallahi Islam itu pasti, itu nggak mungkin agama itu sama. Kalau agama itu sama, untuk apa ada Rasulullah itu diturunkan ke muka bumi? Itu aja prinsip saya. Tapi nggak mungkin saya sampaikan ke masyarakat kalau tidak ada wadah yang dibangun di situ. Dan musola belum ada. Maka disitulah saya berinisiatif mendirikan musola. Saya ajak masyarakat, ayo. Ya, melihat kemampuan mereka memang kita mungkin ya tidak mampu begitu. Dari sisi finansial, kalaupun apa adanya seperti gubuk, mungkin bisa. Tapi apakah seperti itu? Kan tidak ada daya tariknya begitu. Maka saya berinisiatif membuat satu musola yang juga nanti menjadi destinasi wisata religi, ya, bisa mensinergikan berbagai potensi-potensi dari masyarakat. Yang kita di situ nanti ada tamannya, bisa juga berkemah, ya, religi mengadakan. Bukan hanya kita mengundang, bukan hanya memadakan penduduk setempat di situ aja, mungkin kita undang juga dari daerah-daerah lain. Ya. Jadi intinya di sini gunanya musola itu dibangun adalah untuk menjadi mercusuar ke dusun-dusun yang ada 16 dusun semua di Desa Telaga. Dan sudah ada 4 dusun, kepala dusun yang menjumpai saya minta tolong agar didirikan juga musola. Kenapa? Ketika saya bertanya kepada kepala dusun, kenapa Anda minta itu? Banyak penduduk kami ingin sholat, Pak, tapi tidak bisa sholat. Banyak penduduk kami ingin berjamaah, tapi kami tidak punya tempat, Pak. Banyak anak-anak kami ingin belajar Al-Quran, tidak ada juga tempat. Maka satu-satunya tempat yang sangat bisa mengintegrasikan ini semua adalah musola, tempat sholat. Seperti itu aja sebenarnya. Dasarnya hanya itu, sangat sederhana. Makanya saya sebagai anggota IKPM, ya kepada adik-adik atau abang-abang saya semua yang mendengar ini adalah proyek kita. Walaupun saya bergerak pertama, itu hanya atas nama saja. Tanpa dukungan siapa, saya tidak akan mampu. Memang saya di sini adalah ketua panitia. Saya sendiri yang mengetuainya. Malah ikrar wakaf pun sudah saya urus, tanah itu menjadi tanah lahan wakaf, dan saya juga termasuk nazirnya, dan saya yang menandatangani. Sampai seperti itulah supaya
nanti ini bisa legalitasnya untuk keluar secara bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kemudian bentuk musola itu nanti ada gambar juga agak unik dia. Ini daya tarik kita, dia bentuknya kontemporer gitu. Kontemporer supaya, karena begini, kita jalan ditelusuri dari bawah aja, dari mulai Binjai ke atas itu ada beberapa musola kiri kanannya, bangunan batu. Tidak ada orang singgah. Tapi ada satu musola, Al-Furqan namanya. Bentuknya kita contoh, orang banyak singgah padahal tempatnya itu adalah tempat terpencil. Kenapa? Ada keunikan di situ dan tempat istirahat, rest areanya ada. Inilah yang mau kita buat di perteguhan itu. Seperti ini. Sehingga, dan perteguhan salah satu dusun yang banyak dilalui oleh masyarakat luar. Selalu sekali anak-anak muda, sehingga mereka nanti bisa duduk di situ, juga istirahat, mengerjakan sholat. Lalu nanti kita sinergikan dari luar, yang menjaga musola itu adalah orang-orang dari kita, apakah dari komunitas apa, untuk mungkin seminggu secara rotari ya, bisa ditempatkan di situ, mengajari anak-anak mereka Al-Quran. Siapa saja yang belajar Al-Quran. Nah inilah sebenarnya dasar pemikirannya sebenarnya. Dan juga nanti akhirnya bisa membangkitkan semangat perekonomian Islam. Itu yang paling utama fondasinya. Apakah ada bantuan memang berbentuk misalnya sembako misalnya dari luar. Banyak orang berwakaf itu. Ingin sekali, maksudnya ingin memberikan infak berbentuk makanan. Bisa nanti kita salurkan melalui itu. Juga nanti misalnya berbentuk pemikiran-pemikiran pola untuk membangun perekonomian masyarakat secara Islam. Ini pun Pak Yusuf, insya Allah, Adinda Yusuf, insya Allah nanti buat bisa. cenderamata, Bisa. orang warga yang ngerjain perteguhan. Betul. Nah, sentralnya adalah musola, sehingga musola ini hidup. Jadikanlah masjid itu aset masyarakat untuk menghidupi apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Intinya di situ. Maka nilai-nilai keagamaan akan bangkit dengan sendirinya sudah pasti. Itulah kira-kira dasar pemikiran saya. Dan tapi intinya adalah induk daripada ini semua adalah menguatkan akidah. Menguatkan akidah agar mereka ini benar-benar berpegang teguh kepada akidah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Jadi itu adalah ini kalau disebut tadi oleh Ustaz Syahrizal sebagai project, ini project surga nih insya Allah. Insya Allah. Project surga, project jariah ya. Maka kalau kita ngomongin tentang target pembangunan nih Ustaz Syahrizal, kira-kira kapan ditargetkan selesai? Karena ini membutuhkan bahan utama dari kayu pun akan diorder mungkin hari Senin, dan dia membutuhkan pengeringan. Kenapa kita tidak pakai batu bata? Karena memang batu bata kan bahan berdasar bangunan untuk seperti biasa. Sementara kita ingin unik gitu. Ini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Kalaupun ingin nanti hari raya ada sholat, mungkin belum tercapai waktunya. Karena kita ingin bangunan kayu ini betul-betul mantap. Kayunya itu kering, bagus. Kita awetkan dengan bahan tertentu sehingga betul-betul tahan puluhan tahun. Kemudian kayu itu juga unik, kalaupun misalnya ada kerusakan kita tinggal ganti gitu. Berbeda dengan batu, kalau retak kan agak sulit gitu. Tapi kalau kayu dengan bentuk yang kontemporer, penggantinya itu yang berbentuk yang tidak seperti itu pun nggak apa-apa gitu. Karena di sini insya Allah di kampung-kampung ini masih ada kayu-kayu yang seperti itu. Jadi itu maksudnya, makanya dari kayu. Itu tadi waktu yang cukup panjang yang mungkin tidak waktu sholat Idul Fitri mungkin belum terkejar. Apa memang karena proses materialnya susah dicari? Kayak tadi kan, apakah harus lewat proses pengeringan ini dan lain-lain, atau memang karena saat ini belum terkumpul dana yang membuat yang bisa dilakukan untuk percepatan itu? Contoh misalnya akhirnya sebenarnya ini karena duit belum terkumpul, sebenarnya bisa aja cepat, tapi duit harus cepat terkumpul, kemudian kita harus begini-gini. Ini contoh seperti. Oke, satu contoh dana. Insya Allah pada saat ini dana untuk berjalan sebagaimana biasanya masih mencukupi. Berapa dana? Di saya ada 31 juta. Itu bantuan dari komunitas yang tidak saya kenal di Jawa. Itu bantuan langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sampaikan kepada mereka, itu namanya Yayasan Muslim Berbagi. Saya hanya kenal lewat WA, saya ajukan. Alhamdulillah mereka transfer ke rekening khusus. Kemudian melalui Pak Kepala Dusun juga ada yang langsung dana masuk, langsung uang begitu. Waktu belum ada rekening pun
ada beberapa orang ya datang nganter ya, yang ngantar di sini ya 150, 1 juta, malah ada 100 sak semen. Insya Allah sebelum ada rekening, ada teman-teman saya yang menyerahkan uang. Itulah pertama sekali kita bisa membuat fondasi. Bermodal berapa? 4,5 juta ya waktu itu ya, kira-kira gitu ya. Itulah uang pegangan kita. Pegangan kita pertamanya. Ini Mac, saya bilang, ini ada dana, ayo mulai aja. Itu seperti itulah asalnya. Alhamdulillah berjalan. Nah, pendanaan sampai sekarang ini untuk berjalan masih bisa. Sedangkan dana yang diestimasikan oleh teman kita, ada satu arsitek, kebetulan adian kita si Iza Nugraha, itu yang menggambarnya. Iza, Itu yang menggambar, Iza. Anak Jalal. anak Bang Jalal. Anak Jalal ya. Dia yang menggambar mirip seperti itu. Kemudian saya ada juga teman satu arsitek senior, dia selalu menangani masjid-masjid di Medan. Tolong saya buat estimasi secara estimasi bangunan ini kira-kira maksimumnya berapa, maka dihitung menjadi 248 juta seperti itu. Tapi sudah lengkap semua fasilitas, semua sudah lengkap, termasuk biaya listrik, taman dan segala macamnya semua. Itu dia. Berarti saat ini dengan dana yang terkumpul berarti kurang lebih kekurangannya sekitar 200 begitulah, 210 juta lagi gitulah. Jadi jangan tunggu sampai sudah terpenuhi nih anggaran. Jadi teman-teman semuanya yang dengar, jangan sampai angka 200 ini sedikit sekali, bisa aja satu orang udah menyelesaikannya. Jadi jangan sampai nanti peluang ini, kesempatan ini sudah dipenuhi oleh satu orang saja. Jadi teman-teman mari berbondong-bondong, dan seperti yang disampaikan, sebenarnya tidak hanya dusun ini yang membutuhkan. Iya. Tapi ini sebagai pilot project, siapa tahu dari sinilah nanti kita lihat, karena sebenarnya masjid itu dikatakan baik apabila jamaahnya pun bisa memakmurkannya. Jadi kan kenapa ini dibilang pilot project? Andai kata masjid ini dibangun, kemudian masyarakat juga berbondong-bondong, kuat kemauan untuk belajar, kuat untuk memakmurkan masjid, sholat berjamaah bersama-sama dan lain-lain, mungkin akan semakin banyaklah hal-hal yang bisa dilakukan, dikembangkan dari masjid ini. Jadi teman-teman semuanya dari alumni Gontor yang ada di KPM, Forbis dan lain-lain, monggo silakan. Semoga dari hal yang tidak mungkin tadi, tidak mungkin sholat hari raya sudah ada musola atau masjidnya, mari kita jadikan mungkin dengan izin. Amin, insyaallah. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, karena tentunya di zaman sekarang orang maksiat aja pakai ngumum-ngumumkan, ya kan? Jadi sekarang monggo. Tadi udah diawali oleh Buya Fauzi, sudah memberikan dana, ya. Dan insya Allah yang lainnya silakan. Yang lainnya kita kumpulkan nanti di grup akan kita sampaikan nomor rekeningnya. Jadi semoga target sholat Idul Fitri sudah bisa disolat, sudah bisa dilaksanakan sholat Id. Semoga bisa terrealisasi. Ya syukur-syukur, ya, syukur-syukur Ramadan sudah gitu. Apakah masih sholat atap dulu walaupun lantai belum atau bagaimana ya? Ayolah kita sama-sama, ya. Jadikan beban para panitia, masyarakat di sini jadi ringan karena kita bergotong royong, karena kita berjamaah. Ya, sekali lagi mari kita amalkan hadis Rasulullah, idama tabnu Adam in qata amalu illa min salas, sedekah Penjara ilmun tafawuf wa waladun soleh yada'ullah. Jadi karena yang pertama sedekah jariyah ini udah ada di depan mata, ya. Insya Allah sampai nanti kita akhir hayat, sampai nanti kita di padang mahsyar, insya Allah ini akan jadi pemberat timbangan kebaikan. Amin. Jadi mari salam hangat kami dari dusun Perteguhan, kecamatan Seidingai, desa Telaga, Kabupaten Langkat, bersama Ustaz Sarizal, kemudian juga ada Kepala Dusun, Pak Ismet, kemudian ada Pak Ridwan, masyarakat di sini, masyarakat di sini, dan yang lain-lainnya. Mari membuka kesempatan, siapa aja mau bersilaturahmi, monggo. Di sini juga wisata
alamnya luar biasa. Yang suka trekking hutan, ya kan? Yang suka camping, yang suka adventure, nah insya Allah. Sajian hidangannya pun luar biasa. Ya. Boleh di zoom ke belakang itu. Contoh itu di zoom ke belakang, sayangnya ada destinasi di atas juga ya kan. Ini walaupun dusun di dalam tapi ada sky bridge nih. Menyatukan antara tebing sini sama tebing sana, ada sky bridge-nya, itu menuju ke homestay yang ada musola kecil, ada pondokan untuk sholat di sana. Ya, jadi intinya begini, kalaupun dana itu terhimpun banyak, itu dipegang oleh panitia, itu nanti akan kita alihkan dana itu untuk membangun musola tempat lain. Gitu, beruntun terus dia. Jadi kalaupun nanti ini dari aku, jangan berarti bahwa setelah terpenuhi itu tidak bisa ke panitia, silakan, karena nanti mau kita alokasikan lagi ke tempat yang membutuhkan. Seperti itu. Oke, satu lagi yang paling penting. Dari Kontinuitas dari musola ini nanti akan terus dipertanggungjawabkan. Artinya kita bukan membangun tinggal, tidak. Kontinuitas aktivitasnya tetap kita pertanggungjawabkan. iya, itu dia yang penting. Oke, silakan. Baik, itu saja dari kita hari ini silaturahim. Insya Allah tadi sudah mulai menjadi kesimpulan ya, Ustaz ya. Ustaz Pak Ismet, Pak Ridwan dan yang lainnya. Terima kasih. Kita balik dulu ke rumah masing-masing ya, ke pesantren dan lain-lain. Makan durian enggak? Ya, jangan disebut sih. Jangan kasih tahu di situ. Oh iya. Ya udahlah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Dari Abang Uda kita ada mau disampaikan? Udah assalamualaikum. Sudah komplit. Udah matikan apa kau itu. Tapi yang jelas saya mewakili masyarakat umat muslim di dusun Pertuan ini, memang kita betul-betul membutuhkan tempat ibadah, karena sudah puluhan tahun kampung kita ini baru ini kita mulai buat musola untuk tempat ibadah sama tempat-tempat untuk anak-anak belajar ngaji apa dan selanjutnya gitu lah. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang datang dari mana tadi? IKPM sama Porbis ya. Nah, mungkin ya, masih kakak gini lah cara kami untuk menyambut kedatangan saudara bapak-bapak ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.